lanjut ya untuk materinya tentang jarak. Kemarin pertama sudah kita tahu jarak titik ke titik, jarak 2 buah titik. Nah, kalau sekarang kita lanjut jarak titik ke garis. Jadi jarak titik ke garis otomatis masih tetap ya berada di dalam bangun ruang. Jadi jarak titik ke garis. Konsepnya gini, ini ada garis nih, garis G. Di sini ada titik A. Jaraknya di mana sih? Nah, oh ini bukan ya, bukan itu. Jadi kalau misalnya ditanya jarak dari sekolah kita ya, dari SMA Ajibarang ke Ajibarang, memang kita mau muter-muter dulu, mau lewat ke belakang Candi Negara, mau lewat Purwojati ke selatan itu enggak kan? Tapi kita cari yang terpendek. Nah, yang terpendek itu sama ini, kita tarik garis terpendek itu harus yang tegak lurus. Memotong garis G, misalnya gimana ya? Aksen boleh dah. Berarti jaraknya adalah ini. Dari A ke A aksen. Itu konsepnya. Jadi jarak dari titik A ke garis G adalah A aksen. Gitu. Atau misalnya biar nggak ngomongnya nggak susah, X ya boleh lah. AX gitu. Ya. Tapi ini tadi silang ini. Nah, bukan ini jaraknya. AX jaraknya. Karena perpotongan dari garis A yang ditarik tegak lurus memotong G itu di titik X. Itulah konsepnya. Nah, sekarang kita terapkan. Kita punya kubus ya, kayak tadi. Misalnya rusuknya berapa sih? 18 cm dah. 18 cm. Cari jarak. Carilah jarak. Nah, kubusnya ini ya. Kubusnya ABCDEFG. Dari A. Soal pertama 1. Yang gampang dari titik E ke garis apa? Ke garis AB. Nah, kita harus berpikir, oh iya ya, ada garis AB, ada E. Maka mestinya kita berpikir bahwa kita punya sisi A yang ada A, ada B, ada E adalah sisi AB, FE. Karena ini kubus, maka ABFE bentuknya adalah persegi. Pertanyaannya E ke AB. Padahal kan dari E harus ditarik tegak lurus. Ternyata tegak lurusnya di A di sini. Karena tegak lurusnya di A, maka jaraknya adalah, nah kita jawab. Jadi jarak E ke AB adalah EA. EA itu rusuk, tadi diketahui 18 cm, jadi jaraknya 18 cm. Tapi yang penting kamu ngerti, paham dulu di mana. Ini jaraknya ternyata di sini. Kok nggak di tengah-tengah? Lah, tegak lurusnya di pinggir. Contoh yang tadi di tengah, tapi kan tidak selalu berada di tengah, tergantung kasusnya. Punya bayangan apa enggak ini untuk yang ini? Ini mulai agak rada mikir-mikir sedikit ya. Mungkin yang kedua nih, yang agak beda sedikit. Jarak apa ya? Jarak dari, oh ya, jarak dari C ke AG. Nah ini, karena kita harus mencari bidang yang ada C, ada A, ada G. Kira-kira bidangnya apa ya? Oke, berarti bidangnya adalah ACGE. ACGE bentuknya adalah apa tadi? Persegi panjang. Berarti di sini 18, di sini bukan 18, tapi 18 akar 2. Kamu lihat, diagonal persegi panjang itu kalau membagi duanya tidak saling tegak lurus. Padahal yang namanya jarak itu harus ditarik tegak lurus. Kalau gitu kita tarik aja dari C ini. Terus tegak lurus. Kasih nama aja X misalnya. Kan ini siku-siku. Maka jarak dari apa? Jarak dari C ke AG
adalah CX. Ya, jaraknya adalah CX. Nah, terus gimana nyarinya CX? Pakai Pitagoras cuma diketahui satu, yang lain belum diketahui, nggak masalah. Kita bisa memanfaatkan luas segitiga. Jadi silakan kamu lihat segitiga ACG. Kita pakai rumus luas segitiga. Luas segitiga rumusnya apa? Setengah kali alas kali tinggi. Nah, ini kita manfaatkan. Coba, kalau alasnya AC berarti tingginya CG. Berarti kalau setengah kali AC kali CG. Nah, kok bisa? Iya, karena AC sama CG kan saling tegak lurus. Segitiga kan antara alas dengan tinggi itu kan harus tegak lurus. Coba lihat, kalau ingat ya, ini sedikit insert nostalgia lagi nih. Kalau seperti ini posisinya, kan ini tegak lurus, maka inilah tingginya, ini adalah alasnya. Kalau posisinya seperti ini alasnya, tingginya bisa jadi di luar sini. Yang penting yang tegak lurus. Nah, kita manfaatkan itu. Berarti kalau AC-nya jadi alas, tingginya ya CG. Tapi kalau alasnya AG, karena harus yang tegak lurus sama AG adalah ini tadi yang kita buat, yaitu CX. Nah, ini sama-sama punya setengah, kita buang aja ya. Kita masukkan AG. AG diagonal apa tadi? Ruang. Diagonal ruang itu rumusnya, diagonal itu rusuk akar 3. Berarti 18 akar 3. Terus ini CX nah yang dicari. Ini udah hilang ya. AC diagonal sisi, berarti 18 akar 2. CG berapa? CG 18. Kita buang 18-nya. Maka tersisa berarti CX adalah 18 akar 2 dibagi ini. Akar 3. Silahkan dikalikan akar 3 per akar 3. Dikalikan akar 3 per akar 3. Akar 3 kali akar 3 berapa? 3 kan ya? Nah, 18 bagi 3 berapa? 6. Maka jawabannya 6 akar 2 kali akar 3 adalah akar 6. Sehingga jarak CX-nya adalah 6 akar 6. Seperti itu proses ngitungnya. Yang penting paham proses ngitungnya sebenarnya. Ya, jadi kadang-kadang bisa pakai Pitagoras, bisa pakai luas segitiga, kadang-kadang hanya memanfaatkan sifat waktu SMP kita pernah belajar. Contoh misalnya gini, jarak yang mudah aja ya, H ke EG. Oh iya ya, kita bekerja pakai bidang yang di atas dong, namanya EFGH. Ini EG-nya. Nah, terus jaraknya yang tegak lurus di mana? Ya di tengah-tengah dong. Kok bisa? Karena ada sifat bahwasanya diagonal persegi itu membagi 2 sama panjang dan saling tegak lurus. Berarti kalau kita kasih nama O, tinggal jawab, berarti jaraknya adalah HO. Terus gimana? Nah yaudah, HO itu kan setengahnya HF. Kok bisa setengahnya? Lah kenapa pakai sifat diagonal persegi itu membagi 2 sama panjang dan saling tegak lurus. Berarti karena jarak harus tegak lurus, ya wis kebenaran di situ. Berarti setengah HF itu diagonal sisi, berarti 18 akar 2. 18 bagi 2 berapa? 9. Sehingga jawabannya 9 akar 2. Seperti itu. Itu jarak dari mana? H ke EG. Jadi kita memanfaatkan itu loh. Mungkin ada lagi, coba lagi. Jarak apa ya? Oke. Misalnya gini. Jarak dari B ke P. Harus segitiga ya. B ke EG. Tadi belum ada ya, B ke EG. Oke, jarak B ke EG. Kita bekerja pakai segitiga apa itu? B ke EG berarti kita kerja pakai segitiga BEG. BEG ini adalah segitiga sama sisi. Karena semuanya diagonal sisi. Berarti nanti tegak lurusnya pasti di tengah-tengah.
Ini dia. Kasih nama aja X. Kalau begitu jaraknya apa? Ya jaraknya BX. Cuma kan masalahnya nyari BX-nya itu berapa, gitu loh. Nah, tadi lihat BE, terus apa lagi? Panjang BE, panjang BG, panjang EG, itu semuanya adalah diagonal sisi. Berarti 18 akar 2. Dengan mudah kita cari, ini 18 akar 2, ini separuh nih. Berarti 9 akar 2. Sehingga BX bisa langsung dicari akar dari berapa? Sisi miring 18 akar 2 kuadrat dikurangi 9 akar 2 kuadrat. Ingat nggak cara ngitung kalau yang dikurangi kemarin? A kuadrat min B kuadrat adalah A plus B dikali A min B. Jadi 18 akar 2 ditambah 9 akar 2 dikali 18 akar 2 dikurangi 9 akar 2. 18 tambah 9, 27 akar 2. Dikali 18 kurangi 9, 9 akar 2. Tinggal kita kalikan. 27 adalah 9 kali 3. Akar 2 kali akar 2 adalah 2. Ini masih ada 9. 9 kali 9 kalau diakar ya tetap 9. 3 kali 2 artinya 9 akar. Pada kubus ABCD EFGH. Pakai kubus aja ya. ABCD EFGH. Dengan rusuk berapa? 6 cm dah. Kemudian titik M pada pertengahan BC. Terus titik K pada pusat EFGH. Cari jarak. 1. Yang mudah berarti apa ya? K ke AB. 2. M ke EH. Terus 3. Yang ketiga berarti D ke apa? BH. Yang keempat adalah ada M, ya K ke M. Dah, ini saja. Demikian untuk latihan ini, latihannya 4 saja ya, tapi ini agak sedikit berpikir, nanti silahkan dicoba, gunakan yang pernah ada. Intinya jawabnya tidak bisa langsung dihitung, tapi jawab dulu jaraknya di mana, baru dihitung. Kalau ruwet di dalam ruang, potong jadi bidang. Itu caranya bikin ngajarinya seperti itu. Seperti itu, terima kasih. Kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.